semua, kami dari kelompok 3 praktikum IPA di Pongcat Tobasa. Hari ini kami akan melakukan praktikum pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Julia Santasilalahi. Nama saya Univalsia Natania. Nama saya Mas Raifah Situmorang. Jadi di sini kami telah menyediakan berbagai jenis makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang pertama untuk karbohidrat, contoh dari karbohidrat itu sendiri yaitu ada singkong, roti, kentang, jagung, tepung terigu, dan nasi. Nah, sedangkan di vitamin, di sini ada nanas, mentimun, toge, dan juga buah pepaya. Sedangkan untuk lemak yaitu margarin sama santan kara ataupun kelapa. Dan yang terakhir yaitu protein. Contoh dari protein itu sendiri yaitu ada susu, daging ayam, telur, ikan, dan tempe. Nah, selanjutnya kami akan melanjutkan dengan pengelompokan sayuran berdasarkan sayur kacang, sayur umbi, sayur daun, sayur tunas, dan sayur buah. Yang pertama untuk buah. Sayur buah itu sendiri contohnya ada terong, ada timun, ada tomat, ada nangka, ada melinjo, dan ada cipang. Nah, selanjutnya adalah pengelompokan berdasarkan sayur tunas. Di sini ada toge dan juga rebung. Di sini juga ada pembagiannya dari sayuran daun, yaitu sayur bayam dan sayur kangkung. untuk sayur umbi contohnya itu ada wortel dan kentang. Dan yang terakhir adalah sayur kacang, yaitu sayur kacang panjang dan juga yang terakhir sayur buncis. Sekian video kami untuk pengelompokan jenis bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizi dan pengelompokan sayuran berdasarkan sayur kacang, sayur umbi, sayur tunas, sayur daun, dan yang terakhir adalah sayur buah. Terima kasih semuanya. Kami dari kelompok 3 praktikum IPA di SD Pokjar Tobasa. Hari ini kami akan melakukan kegiatan praktikum membuat masakan yang terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Univalsia Natania. Nama saya Mas Raifah Situmorang. Jadi di sini kami telah menyediakan berbagai bahan masakan yang terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama di sini ada nasi. Nasi ini berperan sebagai karbohidrat. Dan di sini ada sop ayam yang terdiri dari protein dan vitamin, di mana proteinnya adalah daging dan vitaminnya adalah sayur berupa kentang, wortel, dan sayur manis. Kemudian ada protein di sini. Proteinnya yaitu ada tempe, tahu, dan telur. Begitu juga ada ikan sebagai protein juga. Dan di sini ada sayur sebagai vitamin dan buah sebagai vitamin juga. Dan yang terakhir adalah susu sebagai pelengkap. penyempurna. Oke, sekian video kami tentang membuat makanan berdasarkan 4 sehat, 5 sempurna. Terima kasih. Hari ini kami akan melakukan kegiatan praktikum uji lemak pada bahan makanan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Univalsia Natania. Nama saya Mariana Panjaitan. Nama saya Mas Raifah Situmorang. Tujuan dari praktikum ini kami lakukan adalah untuk
mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Jadi di sini sudah tersedia bahan makanan yaitu seledri, mentega, di sini ada kemiri yang sudah dihaluskan dan juga jagung. Di sini ada minyak goreng, kacang tanah, dan yang terakhir adalah wortel. Terus ini susu. Baiklah, hari ini kami akan melakukan kegiatan untuk menguji lemak pada makanan. Yang pertama, mentega aja nanti. Yang pertama, ambil kemiri yang sudah dihaluskan, Kemudian digosok-gosok di atas kertas coklat. Ini seperti ini. Digosok-gosok sebanyak 10 kali. Bekas-bekas kemirinya dibersihkan. Kita akan menunggu selama 10 menit untuk melihat perubahannya. dan yang kedua, ambil daun seledri, lalu gosok-gosokkan ke kertas coklat sebanyak 10 kali. Yang ketiga, ambil minyak makan, Terus diteteskan. lalu teteskan ke kertas coklat. Nanti kita akan melihat perubahan yang terjadi di kertas coklatnya. Lalu kita ambil jagung dan kita ditaruh di atas kertas coklat, lalu digosok-gosok sebanyak 10 kali. Dan selanjutnya kita ambil kacang tanah, taruh di atas kertas coklat, lalu gosok-gosokkan sebanyak 10 kali. Kemudian Wortel. Gosok-gosokkan ke kertas coklat sebanyak 10 kali. Dan yang terakhir adalah santan. Taruh di atas kertas coklat. Tolong itu. Nanti kita akan melihat hasilnya setelah 10 menit. Nah, setelah kami mengamatinya selama 10 menit, akhirnya kami dapat mengambil kesimpulan dari semua kertas yang sudah kami olesi dengan alat praktek tadi. Jadi di sini di kertas pertama, ini adalah kertas yang kami olesi dengan margarin. Jadi kertas ini seperti tampak berminyak. Berarti kesimpulannya bahwa margarin itu mengandung lemak. Dan yang kedua, di sini ada kertas yang sudah kami olesi dengan santan. Di sini juga tampak terjadi perubahan seperti berminyak. Jadi kami akan mengambil kesimpulan bahwasanya santan itu mengandung lemak. Dan selanjutnya di sini kertas ketiga, ini adalah kertas yang kami olesi dengan seledri. Di mana di kertas ini tampak perubahan seperti berminyak. Jadi kami dapat mengambil kesimpulan bahwa seledri itu mengandung lemak. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ini adalah kertas yang kami olesi dengan minyak goreng. Bisa kita lihat bahwa minyak goreng ini meninggalkan noda bekas di atas kertas coklat ini. Dapat disimpulkan bahwa minyak goreng itu mengandung lemak. Kemudian ada kemiri. Kemiri juga meninggalkan bekas noda di atas kertas coklat ini. Di permukaan kertas coklat ini, jadi dapat disimpulkan bahwa kemiri itu mengandung lemak. Sedangkan wortel tidak mengandung lemak. Iya. Karena tidak Misalkan bagian atau noda yang bersifat minyak di kertas coklat tersebut. Dan di sini ada kertas yang kami olesi dengan jagung. Jadi dia sama sekali tidak berubah ataupun kertasnya masih tetap kering. Berarti jagung itu tidak mengandung lemak. Jadi itulah bahan praktek dan
pengetahuan yang dapat kami simpulkan pada hari ini. Nanti kami akan lanjutkan dengan penelitian praktikum Uji uji karbohidrat dan protein. Sekian dan terima kasih. Nanti Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Praktikum IPA di SD Pogjarto Basa. Hari ini kami akan melakukan praktikum uji karbohidrat. Tujuan kami lakukannya kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi bahan makanan yang kami sediakan sekarang di sini adalah apel, kentang yang sudah kami haluskan, nasi, buah pisang, gula, dan tepung. Jadi untuk cara kerjanya adalah kami akan memberikan larutan betadin kepada setiap bahan makanan ini dan akan mengamati perubahan warna yang terjadi ketika kami memberikan larutan betadin ini. Nah, apabila dia mengandung karbohidrat, maka warna makanan tersebut akan berwarna kehitam-hitaman. Sedangkan yang tidak mengandung karbohidrat, warnanya akan tetap merah seperti warna betadin ini. Nah, sekarang kami akan meneteskan 2 tetes sampai 3 tetes ke bahan makanannya. Berapa menit itu? Bisa. Tingkat mengandung karbohidrat. Kita akan mengamatinya selama 10 menit. Setelah menunggu 10 menit, beginilah hasilnya. Warna betadin pada kentang yang sudah kami tetesi tadi berubah menjadi warna hitam. Begitu juga pada nasi berwarna hitam, pada pisang berwarna merah, tetap seperti warna betadin, pada apel, pada gula juga tetap seperti itu berwarna merah, dan untuk tepung warna betadinnya berubah menjadi Warna hitam. kehitaman. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kentang, nasi, dan tepung itulah yang mengandung karbohidrat. Sedangkan pisang, gula, dan apel itu tidak mengandung karbohidrat. Sekian video dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.